terkait inovasi ya, Prof ya. Jadi inovasi itu seperti bayi yang harus dijaga. Ide-idenya itu harus dijaga seperti bayi gitu, Prof. Jadi harus dikembangkan. Terus untuk mencegah bias kemarin juga ada beberapa hal. Pertama, kita harus optimalkan teamwork. Jadi kita harus saling cross check ke tim biar tidak ada bias. Kemudian dari situ kita bisa bercermin nih, kira-kira apa sih eh, objektif yang kita tuju di awal sama yang sedang kita jalani sekarang tuh deviasinya seperti apa gitu. Hmm, Terus bisa hmm, juga kita konsultasi ke orang terdekat. Terus kita juga kemarin saya mencatat ada keputusan entrepreneurial gitu. Jadi suatu keputusan tuh didrive oleh opportunity yang ada. Kemudian yang terakhir kemarin saya sempat catat terkait siklus bisnis. Jadi siklus bisnis ada di titik tertentu yang dia inflectual point ya Prof ya. Jadi dia di situ apakah dia akan mencapai new high atau declining gitu. Kalau dia berhasil melakukan inovasi di titik puncak tersebut di inflection point itu, dia akan mencapai new high yang baru, akan mencapai inflection point yang baru. Tapi kalau dia tidak berinovasi, dia nyaman pasti akan mengalami ke penurunan atau declining. hmm. Kurang lebih itu Prof kemarin yang saya catat. Ya, oke, oke. Terima kasih Mas Sududin. Ya, sebagian itu memang yang kita bicarakan ya, dan ada penekanan tadi di uh, opportunity driven waktu kita bahas satu konsep yang namanya entrepreneurial behavior, perilaku entrepreneurial, dan beberapa diskusi atau contoh seperti Netflix yang kemudian ada uh, diagram inflection point itu ya, itu dalam rangka mencoba memahami entrepreneurial behavior ya. Oke, itu satu hal. Mungkin ada yang ingin menambahkan. eh, Dinambahin, Prof. Siapa nih? Oh ya, silakan Mas Barman. Oke, salah satunya itu kemarin kita belajar tentang persuade ya, persuade beberapa kriteria atau profil orang. Ada 4 kalau nggak salah kemarin itu ada narsis, ada disagree, disagree, sama satu lagi itu all, maksudnya tahu segalanya gitu ya. No, Nah, it all. yang all all the things he talk. Satu lagi lupa apa ya? Satu lagi apa ya? All know it all sama narsis sama stubborn ya Pak ya. Jadi Stubborn. ah, nah kemarin itu kita kita menjadi study case per kelompok dan masing-masing sudah menjelaskan apa pengertiannya. Terus yang kedua adalah innovative behavior. Itu adalah idea satu itu idea implementation, yang terakhir terus yang kedua itu idea promotion, sama satu lagi itu gagasan baru ya, new idea, kayak gitu Idea sih. generation ya. Idea generation, yes, benar sekali Pak. Oke, oke. Jadi Barman tadi melengkapi tadi yang Sududin karena di awal tadi penekanannya lebih ke entrepreneurial behavior, sementara kita ada sisi lain yang memang overlap, kita sebut innovative behavior ya. Di dua stream perilaku, yang satu disebut entrepreneurial, yang satu disebut inovatif. Dan sengaja membahas satu case yang Anda coba dalami, di mana itu sebenarnya mencoba mendalami dari yang mana, dari innovative behavior. Tapi saya mau tanya teman yang lain nih, Barman tadi udah tunjukin. Kalau wah ini agak sulit nih. Cuman bertiga berdua yang on cam, yang lain. eh Kezia gimana? Saya ingat Kezia agak aktif nih Senin lalu. Iya, Udah bisa join? oh, udah bisa Pak. Oh, Eh, Wait bentar ya Pak. Maksudnya saya jelasin tanpa on cam dulu bentar ya Pak ya. ya ya nggak apa-apa. Yang Iya, suaranya kedengaran jelas dan mudah-mudahan tadi Kezia bisa nyambung tadi. iya.
Ada 4 strategi utama tadi sebenarnya udah dijelasin sama Pak Berman ya. Ini kan terkait dengan idea promotion atau dia lebih meyakinkan orang-orang yang resisten. Tadi ada ask and know it all to explain how things works. Nah, itu biasanya dia lebih ke eh, rasa merasa dia tahu semuanya. Jadi dia lebih overconfidence atau arogan. Hmm. Kalau kemarin kelompokku dalemin itu. Nah, itu caranya gimana biar mereka tetap apa namanya em, menurunkan ego. Ya udah, biarin aja mereka jelasin sedetail mungkin apa yang mereka tahu sampai akhirnya ada titik di mana mereka sadar, oh ternyata pengetahuan mereka nggak sebanyak itu. Akhirnya nanti di saat titik eh, mereka menyadari itu, kita bisa jelasin dengan pengetahuan yang lebih detail kayak gitu. Terus ada lagi yang let a stubborn person seize the reins itu ya Pak. Itu lebih ke stubborn itu kan keras kepala ya. Nah itu biarin aja em, mereka apa ya beri kendali agar mereka tuh ngerasa idenya itu milik dia gitu. Jangan paksa. Nah ini biasanya em, apa namanya karena mereka keras kepala ya, jadi tunggu mereka sampai benar-benar turunin ego juga sama kayak tadi yang mirip yang X and note it all to explain. Mhm. Nah itu Mhm. juga sama yang find the right way appraise narcissistic. Nah ini kan dia lebih ke narsis ya Pak. Jadi kita jangan kritik dia langsung, tapi coba kita puji dengan aspek lain dari dirinya, misalnya kreativitas. Baru setelah kita Mhm. puji, karena dia narsistik tadi, jadi arahin ke kelemahannya setelah setelah kita puji tadi. Nah ini efeknya buat mereka lebih terbuka dan akhirnya mereka sadar akan kekurangan mereka. Nah yang terakhir ada disagree. Nah ini lebih yang suka berdebat gitu Pak atau argumentatif. Nah ini biasanya cara ngandelin handle-nya itu adalah dengan jangan cepat ngalah gitu, tapi berani debat aja, tapi debatnya debat sehat kayak gitu. Mhm. Oke, dan Kesia udah nyebut juga ya, sebenarnya ini tadi apa, di dalam innovative behavior itu lebih mencoba memahami perilaku yang Resisten. bukan stages yang dari idea Oh, generation, promotion. lebih ke idea Promotion. promotion ya, Ya, lebih ke idea promotion karena kita bicara tentang uh, ide itu kalau udah dihadir entah dari siapa itu perlu uh, kita perlu bikin orang buy in the ideas gitu. Dan di sana ada keterampilan di antaranya convincing, persuade ya seperti judul artikel itu, juga ada istilah kayak pushing misalnya seperti yang perilaku terakhir, atau kita juga singgung ya di bagian akhir juga ada keterampilan politicsnya gitu untuk bicara tentang siapa sih yang punya power, bagaimana kita mendekati mereka yang punya power, yang punya authority ya, karena sometimes itu dibutuhkan. Kalau kalau lihat case-nya Steve Jobs itu mungkin cuma sepenggal atau cuma menjelaskan sebagian dari upaya untuk promoting, tapi dalam banyak kasus lebih dari sekedar itu ya dituntutnya keterampilannya. Oke, jadi kayaknya udah cover. Ada yang entrepreneurial behavior, ada yang innovative behavior, dan di innovative behavior kita coba lebih jauh dengan promoting the ideas. Oke, nah dari sana mungkin sekarang Anda juga udah ikutin ya, udah sempat ikutin apa namanya satu podcast dan kemudian satu artikel. Eh, Oke, kita bisa masuk ke sana sekarang. Dan mudah-mudahan ada yang mau juga ikut share apa yang Anda baca. Dan ya mungkin seperti biasa saya ingin tahu apa yang menurut Anda menarik di bahan itu, baik baik yang artikel atau mungkin artikel dulu kali ya, yang pertama. Sebentar saya share PowerPoint saya. Mudah-mudahan sempat. Ini karena kemarin hari Senin ya kalau nggak salah, jadi ini 2 hari saya nggak tahu itu termasuk terlalu tight waktunya.
Oh, ini ada yang dari Monas siapa nih? Julian dari Monas. Oh, ada cara ya. Wah, ini biasanya tanggal segini saya pernah kena kemacetan luar biasa di daerah itu, Monas, gara-gara Julian dan teman-teman. Jalan di ditutup di mana-mana. Ya, nggak tahu ada yang pernah ngalamin itu satu situasi kayak neraka. Tadi Nggak Pak, sebut sudah kan Pak. Pak? Tadi sudah Pak saya Pak. Pas Oh, ke sana Bapak Pak. lewat? Ya ampun. Lewat Pak, tadi Pak. Jalan veteran itu Pak, nggak ditutup semuanya Pak. Iya, Jalan ya. veteran, Nah, Pasar itu Baru, itu Pasar Baru. satu situasi yang mungkin nanti bisa kita singgung juga ya. Harusnya Terkait tuh bisa empati itu Pak. harusnya bisa Ya. didesain lebih baik gitu. Karena mulai dari jadi pengalaman saya itu tahun lalu saat kebetulan ada tugas LPDP kita di karantin di eh, satu apartemen service yang di samping Canisius itu apa ya namanya Fair Fair eh, eh, Apartemennya Pak. ya ya yang di Fraser samping Pak, Fraser Pak. Fraser Iya Pak. Fraser Residence itu. Dekat PP Muhammadiyah Pak. Ya, jadi saya tuh sampai nggak bisa pulang dan akhirnya eh, terpaksa ninggalin mobil dan cari jalan pakai Gojek ke arah. Ya, pokoknya benar-benar merepotkan. Dan mungkin itu nanti kita bisa bahas juga ya. Seharusnya itu bisa dirancang satu pengalaman orang. Kita mencoba membayangkan ada pengalaman orang yang terdisrupt dan terganggu dan panitianya mungkin bisa mengatur lebih baik. Jadi kayak komunikasi lebih awal, kasih tanda, dan seterusnya ya. Ini dari tahun ke tahun kayaknya orang pada ngalamin. Oke, saya balik lagi ke sini nih. Your take tentang artikel ya, design thinking yang ditulis oleh Tim Brown itu. Silakan, mungkin ada yang mau share apa yang Anda rasa menarik dan kalau kalau Anda mau melihat hubungannya dengan 3 sesi pertama itu di bagian mana yang kita pernah bahas atau apanya gitu. Silakan, ada yang mau? Izin Pak Taufik. Oke, Sayuti ini mau share ya. Ya. Tapi mohon maaf Pak, kayaknya internet saya agak kurang stabil, jadi kameranya belum bisa saya onin ya Pak. Khawatir audionya putus-putus. Oke, suaranya masih cukup lumayan Oke. bagus. Iya. Iya. Nah, terkait design thinking itu saya nggak tahu, mungkin kalau menurut saya hubungannya dengan sesi-sesi yang lalu itu bahwa sebenarnya inovasi ini kan juga datang dari kreativitas ya. Nah, tapi kreativitas ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang langsung aha langsung jadi produknya. Itu kayak kita taunya Alpha Edison itu misalnya dia menemukan bohlam itu bukan langsung sekali jalan saya langsung ketemu langsung bentuknya seperti itu, tapi lebih kepada sebenarnya dilakukan percobaan berkali-kali dan melalui pemikiran yang serius juga mungkin pekerjaan tim. Nah, itu yang mungkin yang menjadi dasar dari design thinking bahwa inovasi ini sebenarnya bisa didesain untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, bukan hanya penemuan sesaat gitu sih, Pak. Hmm. Oke, dan ada case Alpha Edison juga ya di bagian awal artikel eh, disinggung. Selain tadi Iya, betul. soal apa trial and trial ya dicoba terus eksperimen. Sayuti masih ingat ada apa lagi tadi yang berkaitan sama Alpha Edison itu? Apa ya, dia kayaknya menciptakan ekosistem untuk mendukung penemuannya ini kali ya Pak ya. Dia memikirkan listriknya nanti datang dari mana, terus juga Hmm. ekosistem sekitar penemuannya lah biar saling mendukung. Jadi benar-benar bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu kali kalau nggak salah saya baca. Oke, ya, jadi ditunjukkan di sana itu kayak berpikir sistemik ya, sistem. Atau kalau Anda lihat di halaman 3 itu ada box personality profile yang ditawarkan oleh artikelnya, disebut apa ini integrative thinking ya. Jadi nggak hanya
lihat dari satu aspek, tapi dilihat keterkaitan dari satu hal dengan hal yang lain yang memungkinkan inovasinya itu bisa bekerja. Jadi ya itu tadi di bagian awal Mas Sayuti coba tunjukin dan itu jadi dasar gimana penulisnya eh, Brown itu menawarkan satu yang disebut dengan design thinking yang ini setelah artikel itu 2008 udah cukup lama ya, tapi itu seingat saya eh, Brown juga mengeluarkan satu buku namanya Design Thinking ya kalau nggak salah, atau saya lupa. Tapi ada desainnya dan itu kelihatannya lebih populer setelah ada artikel ini. Term itu ya. Jadi awalnya design thinking itu memang apa namanya lebih banyak di engineering, orang yang mendesain apakah itu produk ya, eh, dan lama-lama itu mereka merasa bahwa ini kerjanya bukan hanya eh, membuat solusi yang udah ditetapkan oleh orang lain gitu. Ya seperti misalnya, tolong buat nih kursi kayak gini, bentuknya kayak gini, warna kayak gini. Itu umumnya orang mendesain seperti itu, tapi si yang foundernya, David Kelly itu, eh, merasa bahwa harusnya mereka lebih dari sekedar itu gitu. Lebih dari sekedar menerima pekerjaan. Tapi juga memikirkan lebih luas, ya seperti Edison itu memikirkan gimana nanti kalau ada teknologi ini, siapa yang mau kasih powernya gitu, dan gimana menyebarkan, mendistribusikan power gitu ya, dan akhirnya ada sistem elektrik untuk yang diciptakan. Oke, jadi itu di antara yang kita bisa singgung, at least tadi dari bagian awal yang saya uti coba trigger. Mungkin ada yang lain. Terima kasih, Sayuti. Sekarang mungkin bagian yang lain yang Anda rasa juga menarik. Ada yang mau? Kesia lagi gimana? Oke, boleh. Tapi Uh, ini aku sebenarnya dulu udah agak lama, udah lama sih Pak, udah tahun lalu sih aku pernah, pernah pernah. ikut, iya, Ya. semacam workshopnya design thinking. Tapi Mhm. aku belum baca, to be honest, aku belum baca artikelnya, maaf ya Pak. Oh, Sepengalaman aku aja. oke, Sebenarnya oke. Nanti kita tim, coba hubungkan atau teman yang baca bisa mengaitkan. Ada nggak disampaikan di artikelnya? iya, Kesia. sebenarnya Tim Brown ini kan dia kalau nggak salah CEO-nya IDEO ya Pak ya. Jadi dia, ya yang tadi Bapak bilang dia tuh desainer. Kenapa dia sebenarnya sistem thinking dulu ada kalau nggak salah sebelum si Tim Brown ini buat. Tapi Mhm, mhm, dia sempurnakan. Setauku dia tuh kan desainer. Nah dia buat design thinking ini berdasarkan human center kalau nggak salah Pak. Jadi berdasarkan pain atau empathize dia terhadap manusia. Jadi kayak mhm, misalnya uh, yang tadi Bapak bilang ya, jadi kayak manusia punya banyak keluhan atau yang pengen disampaikan ke apa namanya kita sebagai yang jual kayak gitu. Kan dia desainer mhm. nih. Jadi Ya. dia berpikir ala desainer, makanya kenapa dibilangnya human center karena dia semua keluhan pelanggan atau pain-painnya pelanggan itu dijadikan sistematik secara apa namanya metode. Nah, metodenya itu kan ada waktu itu empathize, tapi kayaknya di artikel itu kurang mendalami apa ya? Mhm, mhm. Oke, Kurang mendalami metodenya ya. Cuma dia lebih ke menceritakan sistem thinkingnya ya, Pak ya. oke. Nanti nanti saya kasih komen atau Iya, kita gali. kalau metodenya aku apal sih empathize, Uh, define, prototype, eh, test ya, Pak ya. hmm, Kalau nggak salah. Iya, empathize, prototype, define, ideate, prototype, test, test. prototype, test ya. Ya. Oke, oke, oke. Sampai di sini ada teman yang mau komentarin case-nya nggak? Yang mungkin udah baca dan lihat ada modelnya juga sebenarnya ditawarkan di artikelnya. Itu kalau Anda bisa lihat PDF-nya ada di halaman 5.
Yang lain mungkin udah bisa ikutan diskusi. Meta, Pak Meta, gimana tadi ada pengalaman, kemudian ada eh, pertanyaan juga. Meta bisa ikutan atau sempat baca atau ini Nanang yang lagi on cam gimana? Sempat baca Ini Pak sedang baca nih Pak dikit Pak terkait yang ini. Tapi kemarin saya lebih seneng dengan yang YouTube-nya sebenarnya sih Pak. yang YouTube-nya? Iya, karena terkait empati. Tapi nggak apa-apa Pak, saya Hmm. coba menarik juga sih Pak dengan design thinking ini ya Pak ya. Suatu apa namanya eh poinnya itu adalah bagaimana kita eh, eh, membuat suatu paradigma strategis yang apa ya untuk berinovasi gitu loh. Di Brom ini kan mendefinisikan sebagai suatu disiplin yang memanfaatkan sensitivitas dan metode desainer untuk menyelaraskan kebutuhan Hmm. manusia gitu dengan kelayakan teknologinya dan kelayakan bisnisnya. Ini saya baca sekilas sih tadi Pak. Hmm. Terus artikel ini juga apa ya konsepnya itu pendekatan holistik dari Thomas Edison yang menciptakan suatu produk diskrit tetapi seluruh ekosistem yang mendukungnya. Brown berargumen bahwa peran desain telah berevolusi dari fungsi taktis akhir menjadi pendorong strategis inovasi itu sendiri. Simpel sih Hmm. Pak sebenarnya Pak. Itu. Oke. Dan- Oke. Hmm, Mungkin Anda mau kaitkan sama yang video karena sebenarnya materinya itu eh, terkait ya. iya betul sih Pak. Gitu. Ah, Jadi itu tentang empati ya Pak ya. di Kalau saya bagian empatinya ya si dog deeds itu ya. iya Oke. Pak, Ya, di ya. situ Pak. Jadi bagaimana kekuatan empati itu empati dan desain berpikir atau desain thinking itu mengubah suatu pengalaman yang menakutkan bagi anak-anak ya Pak ya kemarin Hmm. itu ya saya Hmm. baca Pak dengan sebuah petualangan yang menyenangkan gitu. Jadi bagaimana gambarannya biar poinnya sih eh jangan membuat suatu yang menakutkan sehingga eh dibuat happy aja gitu loh Pak poinnya. Hmm. Hmm. Gitu. Oke. Baik. Terus yang Jadi ini dog deeds itu juga menunjukkan bahwa eh, ada empathy yang juga penting banget ya dan juga saya rasa termasuk juga design design thinking itu kelihatannya nggak hanya desain sekedar bicara tentang produk fisik, tapi juga sebenarnya juga termasuk juga proses ya, yaitu experience, pengalaman yang pengalaman. dimodif oleh Doc Dietz dan timnya bukan si mesin MRI-nya ya, yang di mana mereka sangat unggul, Ya, punya kekuatan, punya keterampilan teknologi yang tinggi, tapi mereka nggak mengubah itunya gitu. Jadi lebih ke experience yang dialami oleh si pasiennya ya, dalam hal ini anak-anak kecilnya. Jadi ceritanya ya, eh, dia nggak sengaja dengar keluhan ya, pain tadi yang dibilang case ya, bahwa anak kecil tuh umumnya perlu dibius dulu gitu, karena mereka takut ngalamin masuk ke MRI-nya. Jadi dia nggak sengaja dengar, dan akhirnya dengan proses design thinking, dia coba dalami, dia sengaja tanya dengan lebih banyak orang, bahkan juga ke anak-anak, bahkan juga ahli eh, psikologi perkembangan ya, dan akhirnya bisa buat memodif experience yang dialami sampai eh, ya kalau Anda dengar cukup mengharukan juga ya, itu mereka akhirnya bisa membuat si pasiennya itu anak kecilnya itu puas gitu. Bahkan ya di dialognya disebutkan kapan kita ke sana lagi gitu ya, dari yang awalnya betul. nangis sampai mereka puas dan uh, seperti merasa ingin ngulangin lagi. Ya memang akhirnya kalau kita bicara kita menghasilkan sesuatu untuk pengguna yang ngalamin masalah,
ya atau konsumen kalau kebanyakan kita bilang itu kita memang terasa ada kepuasan tersendiri ya kalau bisa memenuhi itu gainnya kita uh, fulfill dan kita puaskan. Jadi apapun Tapi itu, sekarang gini Pak, kayak saya hmm, saya, saya teringat gini Pak, di rumah sakit itu kan, kalau tadi kan kita bicara MRI Pak ya. Nah, ini anak-anak itu kan sekarang kalau ke dokter gigi itu Pak ya, contohnya dokter gigi mereka banyak dokter-dokter anak atau dokter gigi ya, itu yang ada gambar-gambarnya itu lucu-lucu gitu loh Pak, sehingga tidak menakutkan sekarang Pak, gitu. Jadi mereka misalnya ke dokter anak gitu, saya melihat di beberapa rumah sakit eh, ruangan anak itu diajak ya betul, ngobrol, itu juga tadi ada storytelling ya. iya Jadi betul. itu mungkin bisa apa bisa intentionally bukan kebetulan itu mungkin memang juga ada dipelajari di kedokterannya juga kali ya. Tapi at least yang studi organisasi saya pernah baca itu bagian dari cara uh, job crafting istilahnya. Jadi kita punya job description, tapi kita modif si description ini dan dengan memodifikasi kita bisa kayak tadi memaksimalkan interaksi, membuat orang lebih nyaman ya, dan seterusnya. Eh, s- Kalau dokter gigi saya juga ada dokter gigi langganan yang benar-benar sangat memanjai saya gitu. Sangat treatmentnya benar-benar bikin kita safe, merasa safe. Seperti banyak dokter gigi ini ibu-ibu ya. Tapi saya eh, cukup kagum dengan cara dia mentreatment saya. Eh, Oke, oke, itu tadi Nanang bawa ke diskusi itu dan Ya, memang di artikel juga ada soal layanan di rumah sakit juga ya kalau nggak salah bicara bisa perawat iya juga. Pak, perawat. Di kelas yang kemarin kemarin Rabu, iya iya Mbak Eni itu yang juga punya pengalaman dokter, dia juga cerita itu ada banyak banyak sistem prosedur di perawat untuk bisa memastikan pelayanan. Oke, dan in fact tadi saya udah singgung experience kita sebagai masyarakat ya waktu tadi mengalami pain di Monas dan sekitarnya kalau lagi tanggal 1 Oktober gini atau 2 Oktober gini peringatan Hari ABRI itu bisa dirancang sebenarnya bisa didesain bisa diupayakan supaya minim gitu ininya eh, apa namanya pain-nya ya. Jadi bisa bisa less pain harusnya sih dengan uh, dengan desain. Oke, ini ada udah sekaligus menyebut ini. Yang kedua, mungkin ada yang mau tambahkan, baik yang artikel maupun yang ini YouTube-nya Doctits ini. Yang lain, saya mau ajak Sarifudin mungkin. Lagi di dalam perjalanan Pak, tadi Oh, saya baca di di WA, di chat. iya. Oke, Pak yang Taufik, bisa lagi siapa? Susan, Mak. Ah, Tapi saya on cam ya, Pak. oh, Nggak nyalain kamera, oke. lagi Oke, nggak sambil apa-apa, Mbak nyusui. Susan. Ya, Ini kalau saya lihat silakan. dari artikel ya, Pak, yang tadi Bapak bilang gambar poin 5 ya, halaman 5 ya. Halaman 5 ya. Iya, kalau saya lihat tuh kayak design thinkingnya menurut artikel ini ada 3 step ya, Pak ya. Dari Mhm. inspiration, ideas, and implementation. Terus Ya. kalau saya lihat panah-panahnya kayaknya dia nggak linear ya. Mhm. Jadi kayak siklus jadi kayak berulang-ulang kalau misalkan experience-nya itu kayaknya kurang fulfill, dia lakukan lagi, Ya. mulai lagi eksperimen, prototyping lagi, uji coba lagi. Kalau misalkan belum fulfill lagi, dia Mhm. penyempurnaan terus-menerus. Itu Mhm. sih Pak, kalau yang saya tangkap dari gambar halaman 5 itu. Ya. Ya, benar. Kalau Mbak Susan seperti Mbak Kesia pernah ngalamin workshopnya?
atau Kalau nggak lihat workshop sistemnya? enggak sih Pak. Enggak Cuma ya? kalau eh, eh, biasanya 5 step sih seperti tadi yang dikatakan Kisya, tapi kalau lihat gambar ini kok jadi 3 step ya. Oh, Terus jadi kok tiga. kayaknya dia tanahnya kok bolak-balik gitu, penyempurnaan terus menerus gitu. Ya, oke. Saya nanti ada slide yang jelasin itu. Sebenarnya model yang 5 step itu lebih populer, tapi sebenarnya yang 3 ini sebenarnya di dalamnya tuh ada part yang 5 itu. Jadi Oh, inspiration itu memang dimulainya dari empathy. Jadi kita lakukan nanti di slide-nya akan ditunjukkan ada beberapa langkah untuk menjalankan empathy. Sorry, inspirasi. Disebut inspirasi karena kita memang nyari infonya untuk dapatkan perspektif masalahnya apa. Jadi di sana ada inspirasi. Kemudian kalau di yang model 5 itu define ya, tapi sebelum define itu kita ada tahapan kita synthesizing, istilahnya mensintesa ulang. Jadi setelah dapat info-infonya lewat pengamatan, lewat tadi mungkin kita ke ahli kalau perlu, lewat merasakan langsung kalau kita pingin lebih dalam lagi, ya itu ada kayak riset kualitatif ya kalau Anda ingat di materi riset kualitatif itu persis seperti itu. Dan kalau bisa nanti ada slide-nya itu lewat analogi. Ya, kita bersinggung juga itu. Analogous experience istilahnya. Jadi nyoba praktek yang sukses di tempat lain atau penerapan di tempat lain di kasus yang konteksnya berbeda gitu. Seperti juga tadi mungkin kita bicara itu ya apa event peringatan hari ini peringatan apa sih ya 2 Oktober Angkatan Bersenjata atau saya eh, persiapan deh ke 5 Oktober ya ke persiapan ke Pastulian. 5 Oktobernya Iya. ya ya ya. Oke oke. Nanti itu akan lebih parah lagi tuh pas tanggal 5-nya itu Kalau hari ini sangat. hari batik, Pak. Oh, baru ingat hari batiknya Iya. saya tadi Jadi kelupaan. Pak, kalau hari ini mereka simulasi di darat Pak. Kalau kemarin-kemarin simulasi di udara Pak. Simulasi ya. Itu Pak. Iya, iya. Persiapan ya, Persiapan karena persiapan di sekarang banyak tank-tanknya Pak. Apa Hmm, mobil-mobil tentaranya Pak. Tadi berjejer ya. makanya agak macet. Oke, itu yang tadi saya bilang bisa aja ya pengalaman di misalnya perbankan atau saya merasakan ada pengalaman di event-event yang eh, pengelolanya itu bagus ya. Kayak misalnya seperti Java Jazz itu saya rasa pengelolaannya sangat profesional dan memastikan kayak antrian atau ya pokoknya pengalaman penonton lah itu dibuat sedemikian rupa ya dan dibuat eh, minimal itu pain-nya. Oke, oke. Tadi Susan udah tunjukin dan nanti memang ada slide-nya. Sebenarnya itu pada dasarnya sama. Inspiration, ideation, dan implementation itu kalau kita lebih detail akan ketemu yang 5 model itu, 5 tahap. Ya, yang sebenarnya itu sifatnya looping gitu ya. Tadi dibilang bisa balik lagi karena memang ada satu prinsip yang mereka orang design thinking eh, sang apa junjung gitu ya atau valued itu yang namanya iteratif. Jadi ulang lagi gitu. Dan eh, lebih baik ngulang pada saat dia eh, di kondisi awal ketimbang nanti setelah jadi produk kita harus balik lagi gitu ya. Itu prinsipnya seperti itu. Oke, jadi ada lagi yang mau yang artikel kalau mau itu ada selain tadi yang personality ya, itu kita nanti akan bahas. Memang, nah mungkin kalau dihubungkan ya, ini eh, materi design thinking melengkapi materi-materi sebelumnya dari segi misalnya behaviornya ya. Kalau minggu lalu itu kan kita bicara perilaku-perilaku yang dituntut, seperti misalnya eh, mempromot itu kita perlu persuade misalnya kan, itu kan satu perilaku. Nanti di sini juga ada beberapa di antaranya udah pernah kita bahas. Jadi artikel juga menjelaskan itu. Oke, saya sekarang mungkin saya coba aja Anda untuk uh, lihat ini satu bahan yang saya coba cuplik
ya dari bahan workshopnya design thinking. Oke, ini judulnya satu pendekatan yang memang bisa dipakai untuk apa aja gitu. Nah, yang jelas produk lah ya. Jadi ini udah lihat share-nya ya? Berapa? Udah ya. Oke, jadi di halaman ini ditunjukin produk di mana kita punya kesempatan untuk nawarin yang baru atau mungkin improvement. Ini disebutkan di sini, people of think of design, they often first think about expensive, stylish product, tapi nggak selalu seperti itu. Bisa juga ini yang berkaitan dengan social innovation, ya. Jadi design thinking banyak digunakan oleh NGO untuk menyelesaikan masalah sosial. Kemudian mungkin dengan resources yang terbatas, ya, seperti juga mungkin Anda sering bahas di dalam entrepreneurship, itu entrepreneur tuh kadang nggak punya resources yang yang cukup gitu, yang memadai, yang apalagi yang mewah gitu, jarang jarang banget. Kecuali mungkin eh, apa, orang tuanya itu konglomerat kali ya, kayak anak-anaknya keluarga Bakri mungkin itu kayak punya banyak gitu. Tapi seringnya entrepreneur nggak dalam kondisi seperti itu. Nah, Anda lihat di sini untuk yang produk ada macam-macam ya. How might we design cook stove that reduce the amount of smoke inhaled by a person while cooking? Jadi ini contoh-contoh sederhana yang kita mungkin bisa pecahkan. How might we build an irrigation pump that can run without the electricity grid? Oke, ini mungkin kelihatan konteksnya lebih ke sosial dan mungkin di negara-negara yang eh, belum maju ya. Jadi kayak kita di Indonesia banyak daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal, bisa coba terapin ini. Oke, jadi itu produk, kemudian service juga ya. Di sini ditunjukin contoh eh, bisa itu eh, from end to end dia bilang di sini. Bisa juga soal advertise-nya dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya di bawah, how might we design a water delivery service providing clean drinking water along with health and nutrition product. Oke, ini saya jadi ingat di kampus yang di lantai 42 Bakri Tower itu kita udah ada kayak eh, kayak tempat minum untuk student bisa ambil pakai tumbler atau minum langsung, tapi dia itu adalah apa? Pakai teknologi saringan itu. Jadi dipurifikasi dan bisa pakai air tap dan orang bisa ambil minumnya ya. Itu salah satu eh, apa yang ditunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa menawarkan layanan. How might we design a sustainable business model for a pit latrine and emptying services? Ya, ini mungkin juga di tempat-tempat tertentu ya. Oke, jadi udah ada produk, bisa dipakai untuk service. Tadi kita udah diskusi bisa experience seperti pengalaman eh, kita di Jakarta yang selalu menghadapi kemacetan, kalau acara-acara tertentu. Ini bahkan juga spaces istilahnya di sini. Jadi physical environment yang give people signals about how to behave and influence how they feel. Nah, ini makanya design thinking banyak yang sebut atau prominent figur yang mendorong design thinking suka bilang ini adalah uh, social technology. Jadi design thinking itu sebenarnya bisa dibuat untuk merekayasa perilaku orang gitu. Bahkan ini yang berkaitan dengan space ya. How might we design hospital waiting room? Dia bilang kan, seperti tadi kita diskusikan, to mitigate the transmission of airborne disease misalnya. How might we? Jadi sekarang kenal nih ada istilah how might we, ya. Jadi instead of cuman sekedar how atau bagaimana, walaupun dalam bahasa Indonesianya kita agak sulit ya, ada nuance how might we dengan how.
Tapi mungkin lama-lama Anda akan familiar. How might we redesign the common areas in community housing structure misalnya? Oke, sesuatu yang di Jakarta mungkin nggak mudah ya, karena lahan sangat terbatas. Ya, anyway, tapi itu satu masalah yang mungkin bisa bisa dipecahkan gitu. Gubernur atau mungkin layanan publik bisa mengupayakan gitu. Seperti kita me- menyelenggarakan misalnya Car Free Day untuk weekend gitu ya. Itu kan ada yang di engineering kan, jalannya dan seterusnya. Oke, dan juga sistem di sini juga bisa memungkinkan. Oke, ini contoh-contoh untuk memicu Anda. Mungkin Anda sekarang punya satu how might we untuk case di kantor Anda atau mungkin di sekitar Anda masalah sosial. Ada yang mungkin Anda mau pecahkan kalau untuk sekedar praktekin ini istilah how might we. Eh, izin Pak, Kalau sorry Pak. Nanya sedikit nggak Pak Silakan. terkait ini Pak? eh dengan tadi yang kita contohnya yang pagi ini kan ya sebenarnya saya tidak menyalahkan dari sisi TNI-nya Pak ya, di mana kan seharusnya bisa diatur yang tadi Bapak sampaikan ya, mekanisme dari mereka latihan untuk acara 5 Oktober. Tapi di satu sisi Pak, eh mungkin nanti Mas Julian, sorry Mas Julian, karena kadang-kadang kekuasaan itu menjadi tanda kutip gitu loh Pak. Jadi membuat Aha. apa ya, seakan-akan gimana bahasanya? Berkuasa gitu loh Pak. Berkuasa penuh. Hmm, Nah, ini kan lagi ya karena dengan ada kegiatan TNI, tentara gitu ya. makanya mau menyampingkan semuanya jadinya Pak. Gitu loh Pak. Ya, oke. Jadi rasa ke sosialnya atau rasa dia kayak seakan-akan apa, karena berkuasa dan seakan-akan dia sombong jadinya Pak. Gitu. Nyombongkan Oke, diri gitu loh Pak. oke. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Nah, ya Maka, mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Nah, ini jadi, makanya jadi kepikiran dari Bapak sampaikan, PES dan segala macam itu. Nah, itu solusi apa yang terbaik butuh untuk ke nggak cuma yang tadi aja sih Pak sebenarnya Pak. ya, Ada ya. beberapa tempat yang lainnya gitu loh Pak. Oke, Gitu. ini komennya. Kayak pakai strobo juga kayak gitu kan, itu kan termasuk kayak gini Pak. Ya. Iya Pak, di Seniking ini Pak. Jadi kalau kalau kita jalanin prosesnya di yang tadi empathy, waktu kita keluar dan kita tanya, kalau kita satu tim, misalnya saya dengan Mas Nanang ini satu tim desainer, dan kemudian kita eh, harus selesaikan how might we kurangin masalah kalau lagi ada 5 Oktober, kita akan keluar dan nanya, bisa nanyanya Mas Julian, bisa nanya yang lain. Tapi at least nih Mas Nanang nih kembali waktu timnya balik lagi ke kantor bilang ada kemungkinan problemnya ini gitu ya. Jadi itu dimungkinkan orang punya banyak perspektif dan ya it's okay untuk lihat insight-nya dan coba nanti timbang apa benar ini isunya gitu. Karena ini yang tadi dibilang design thinking, kalau kita perspektif masalahnya keliru sampai di ujung solusinya bisa keliru. Ya, kalau kita tadi meyakini ini adalah sumber masalahnya, mungkin tawaran solusinya adalah kayak training how might we bikin tentara lebih humble gitu. Sesuatu yang relevan juga ya. Itu memang ada isunya juga gitu. Jadi eh, ini pentingnya di tahap empathy dan sampai nanti define kalau pakai yang 5 model. Karena define-nya keliru, belakangnya Nah, itu Pak. keliru Betul. gitu. Saya juga bisa ada opsi seperti misalnya eh, ada pengalaman kayak di Australia di case-case seperti ini biasanya tuh 2-3 hari sekitar jalanan yang mengarah itu udah ada kayak signage kayak tanggal sekian biasanya pakai apa yang lampu-lampu tulisan-tulisan yang pakai lampu itu dia akan sebut ini ada detour ini tanggal sekian akan ada ini kamu periksa jalannya kamu coba cari jalan lain itu udah orang akan lebih aware gitu loh di saat harinya dan nanti akan diatur sedemikian rupa sampai dia eh, bikin nyaman walaupun akhirnya orang kayak misalnya kalau lagi acara itu kita mungkin parkirnya agak jauh ya
jalan bareng-bareng, tapi lebih teratur, lebih rapi, dan mungkin orang yang ngedumel relatif jarang gitu, ya. Ketimbang tadi situasi yang disrupt seperti itu ya, keluar keluar jalan macet tiba-tiba dan nggak tahu kapan ini selesainya. Eh, Bisa seperti itu dan mungkin ada orang yang mau ke rumah sakit, itu bisa bisa apa painful banget gitu, ya. Oke, jadi menarik nih Mas Nanang tadi coba ungkap itu ya dan nanti kita coba lihat di tahap awal yang namanya define itu. Oke, saya mau balik tadi undangan saya untuk Anda eh, coba sampaikan ada satu how might we yang mungkin Anda rasa pantas untuk dibereskan, diselesaikan, diimprove. Kayak saya kemarin saya share ini, mungkin saya mau share juga ke Anda. Kita sama Pak Arief dan Pak Dekan duduk di satu ruangan dan kita how might we nawarin S3 management karena kita sekarang udah memenuhi kualifikasinya. Nah, ini ada rencana raker di tanggal 15. Nah, kita pingin bawa presentnya itu dengan relatif siap dan kita coba explore dengan how might we kita tawarin S3 management. S3 management yang sekarang kayak apa dan yang kita mau tawarin kayak apa, experience kayak apa gitu. Siapa persona yang kita mau coba targetin gitu. Itu akan bikin program yang berbeda. Seperti yang mengemuka kemarin itu kita mau yang lebih praktikal. Jadi yang buat disertasi itu nggak kayak di beberapa tempat sekarang itu pakai statistik, pakai mungkin variabelnya sampai 5, 6, 7 gitu ya. Itu sangat merepotkan praktisi dan mungkin itu belum bisa diterapin di tempat dia bekerja. Nah ini kemarin mengemuka isu itu produknya harus bisa applied, kemudian ada experience pesertanya itu kayak dilayani dengan baik gitu karena mereka orang sibuk. Eh, ya, seperti itu. Itu satu how might you yang dari sisi saya. Kalau dari Anda gimana? Ada yang mau dicoba pecahkan? Eh, ide ya Pak ya, ide terhadap Oke. terhadap masalah ya Pak ya, yang di sekitar kita. Mungkin Eh, lebih kalau saya yang mulai tergelitik tuh beberapa saat ini tuh sampah ya Pak ya. Nah hmm, hmm, mungkin mungkin bisa juga diterapkan aturan. Kalau dulu kan kantong berbayar di Depok dan sekitarnya Jakarta lah ya, nggak hmm, menunjukkan penurunan sampah sih. Bisa jadi mungkin kayak kantong itu bayar, tapi kita bisa charge balik gitu loh Pak. Kak. Di entah itu di tokonya itu ada kayak di Jerman atau mana itu Pak yang misalkan botol dibalikin ada koinnya gitu Pak. hmm. Nah, jadi ada timbal baliknya. Jadi ada ikir dia ngumpulin untuk balik ke tempat tersebut dia beli atau di spot-spot tertentu gitu Pak. Sehingga Oke. itu bisa bisa Jadi mendorong eh, orang untuk mendorong eh, orang ya secara behavior akan hmm, dan juga ngelola sampahnya lebih teratur iya ya, Pak. lebih Iya. teratur. Oke, oke itu satu satu isu yang kelihatan oleh Sududin. Silakan, yang lain Mm. mungkin satu lagi kalau Anda rasa pantas untuk dibereskan gitu dan harus bisa dan bisa kita explore. How might we untuk apa? Susan, Pak, Oke, silakan Mbak Mbak Susan. saya tergelitik dengan kemacetan Jakarta ya. Kita bisa nggak sih memungkinkan seperti di Amerika gitu ada kayak peraturan eh, mobil-mobil yang sudah terbit sejak tahun sekian itu mungkin sudah tidak diperkenankan di Jakarta lagi, mungkin bisa dilempar ke daerah-daerah pedalaman mungkin yang lebih sepi mungkin itu sih. Jadi Hmm. untuk mengurangi kemacetan Jadi kendaraannya yang dikurangin ya, ya pertumbuhan kendaraannya kendaraannya karena masih lebih cepat menurut pernah daripada ruas jalannya. iya karena jalan kan nggak bisa bertambah-tambah ya tanah segitu-segitu aja. Tapi kalau melihat dari penjualan mobil
motor itu kayaknya setiap tahun dia pasti jualnya targetnya bertambah ya. Berarti kan transportasinya nambah terus ya mobil motornya. Tapi nggak ada tuh informasi pengurangan gitu. Ya lama-lama Ya, lahannya penuh betul, betul. gitu. Oke, ini problem yang kayaknya memang maha berat ya kalau di Jakarta. Belum ada gubernur yang bisa, ya mungkin bukan hanya gubernur, kali pemerintahan pusatnya juga belum ada lompatan keberhasilan. Iya, Apa solusinya apa namanya sangat eh, nggak menyeluruh kelihatannya. Eh, iya, dan walaupun 5 tahun rasanya nggak cukup ya untuk satu masa kepemimpinan gubernur. iya. Oke, ini masalah yang pelik. Orang design thinking bilang ini wicked problem. Kayak dari mana nih nyelesainnya? Kayak rumit banget gitu. Tapi mereka punya ada yang mereka sebut creative confidence. Itu satu mindset yang eh, harusnya sih. Dan bahkan kita pernah singgung ya, inovator tuh maunya masalah yang berat-berat gitu. Itu karena mereka percaya ada kalau kalau diterapin metode yang benar dan orang-orangnya memang punya niat eh, dan ada perilaku lain yang mendukung, harusnya at least masalahnya itu bisa ada progresnya, ada progres, progres, progres sampai yang besar itu diselesaikan gitu ya. Oke, ini agak susah bahasnya di sini. Berat banget masalahnya. Tapi ada tadi prinsipnya tadi saya sampaikan kalau orang design thinking merespon masalah masalah berat itu ya. Mereka bilang big questions. Jadi big ideas itu nggak mungkin hadir kalau kita nggak mulai dari big questions. Eh, Oke, jadi mungkin Anda bisa saya apa ajak walaupun bukan sekarang itu websitenya IDEO itu ya, ideo.org. Itu dari waktu ke waktu mereka sering terlibat ke masalah-masalah yang wicked problem itu. Dan ya ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Oke, saya sekarang lanjutin. Terima kasih ya, Susan. Apa penasaran dengan kemacetan ini? Udah ya Sama-sama kalau Pak. kayak saya udah ya dulu teringat sih waktu masih relatif muda 20-an tahun yang lalu ngalamin dari teknologi. Jadi tadi udah ada yang singgung juga dan itu ada di eh, artikel ya kalau nggak salah. Design thinking itu pola pikir. Jadi makanya nanti kita coba diskusiin mindsetnya, pendekatan terhadap pemecahan masalah dan inovasi dengan desain yang berpusat pada manusia. Kalau lihat modelnya itu, saya lebih suka nyebutnya eh, proses pemecahan masalah dengan mengeksplor perspektif dari masalahnya dan kemudian kita menawarkan solusi yang inovatif dari perspektif masalah yang udah kita eksplor tadi. Nah, ini gambar yang ikut eh, Tim Brown itu ya, yang tadi saya bilang harusnya sama dengan model yang ini. Empathy, define, ya, dan ideation, kemudian prototype, tes, terakhir tes ya. Jadi kalau kita mau selaraskan itu sebenarnya inspirasi itu berkaitan sama empathy dan define, kemudian ideation sebenarnya dia didahulu oleh sintesa dulu baru define ya, kemudian baru dicarikan solusi itu ideation dan
Uh, Oke, mungkin Kesia mau mau coba ini, ingat-ingat lagi workshopnya dulu, jelasin lagi. Kalau empati kan tadi kita udah sempat singgung di awal ya Pak, itu empatinya mungkin aku kasih contoh kayak Gojek kali ya, kayak misalnya Hmm. Nadim. Nadim dia berempati sama kita pelanggan sama juga tukang ojek karena kita kayak miskom nih antara pelanggan sama ojek karena dulu belum Hmm. namanya belum Gojek ya. Nah, jadi itu miskomnya kenapa? Karena kita susah nyari ojek, tapi tukang ojek juga susah nyari pelanggan, makanya dia buat Hmm. aplikasi. Itulah muncul namanya empati, karena pain-pain tadi yang ada di masing-masing human center tadi, dia jadi Hmm. buat Hmm. inovasi, karena berawal dari empati. Nah, Ya. tadi udah muncul empatinya, terus gimana caranya eh bisa dapat si ide itu? Dia apa namanya define masalah-masalahnya dulu, Pak. Hmm. Tadi udah empati, tadi masalahnya udah aku jelasin ya. Ternyata tukang ojek sulit dapat pelanggan, terus pelanggan sulit dapat eh, ojek. Hmm. Terus ternyata di Jakarta macet, harusnya ojek banyak dong untuk mengurangi kemacetan karena kan kebanyakan mobil yang buat macet ya, Pak. Nah, itu masalah-masalahnya di define, di breakdown satu-satu. Terus idea, nah ini yang muncul tadi inovasinya, dia buatlah aplikasi itu. Tapi Hmm. mungkin kalau Gojek mungkin dulu prototipenya bukan aplikasi kali ya Pak. Dia lebih ke mock up apa mungkin apa ya? Kalau orang-orang IT apa namanya ya? Sebelum dia muncul aplikasi. Nah, Malah, malah saya eh, ingat nih Kesia ceritanya malah bentuk awalnya, nah makanya cukup bagus ya contoh Gojek ini menunjukkan ya. ada iteratif itu ya. Awalnya solusinya Mm-mm. cuman telepon, Nah, iya iya betul Pak, ya telepon. kan? Iya iya iya. Nadim merasa bahwa harus punya nomor telepon untuk dihubungi dan seterusnya ya. Dan dia Iya. punya langganan kan. Iya Nah, betul. Jadi saling telepon aja. Tapi, hmm, tapi itu juga dalam bentuk aplikasi juga nggak sih Pak? Aku lupa deh. aplikasi awal ya, yang udah Iya. diperas, yang udah lebih banyak orang ya. Tapi bisa dibilang prototype kali ya, karena kan masih banyak uji cobanya juga tuh. Jadi dia buat Hmm, prototype yang tadi yang Bapak bilang, hmm, hmm. terus diuji coba ternyata kurang efektif. Harusnya aplikasinya lebih detail lagi karena terkait dengan lebih lebih buat stable kali ya. Jadi kayak misalnya biar si tukang Gojeknya juga dapat pelanggannya tetap kayak gitu. Jadi Ya. pelanggannya juga ekspansinya banyak kayak gitu. Terus uji coba bisa balik lagi tadi yang dibilang Mbak Susan, bisa Hmm, balik hmm. lagi ke apa define lagi kayak gitu, define lagi baru nanti ke idea lagi, prototype lagi kayak gitu sih Pak. Betul. Dan akhirnya ada banyak tawaran-tawaran. eh, jadi prototipe itu bentuk yang sederhana Iya betul. dari idenya. Dan kemudian kalau udah yakin, misalnya udah dapat input, karena prototipe itu membantu orang yang punya ide itu memvisualkan, membuat orang mengerti, orang lain mengerti yang saya mau tawarin ini gitu. Sehingga kita Mm-mm. segera dapat dapat feedback yang akhirnya bisa memperbaiki. Kalau kita mau perbaiki atau kalau di taraf uji itu ada asumsi-asumsi yang kita coba uji di Iya. situ. Benar Dia nggak? mesti diimplementasi dulu kan Pak. Makanya dia Betul. tahu kekurangannya di mana, Hmm. biar bisa coba diperbaikin lagi, lebih di-improve lagi, jadi inovasinya lebih bagus kayak gitu ya. Sampai sekarang pun Gojek terus berinovasi kan, dia Melakukan banyak. itu ya. Heeh. Iya, sekarang dia punya ada split bill yang dulu itu cuma di Line, sekarang ada di Gojek. Banyak sih dia Hmm. pasti selalu seperti itu kalau design thinking nggak berhenti di di tes atau uji coba. Ya, Pasti ya. dia balik lagi ke awal kayak gitu. Karena akan nemuin masalah-masalah ya. Iya, Uh, betul, Pak. Saya ingat ada pernah ngobrol sama Vice President HR-nya dulu di 2000 ya. Mereka bilang Gojek mendefine inovasi itu ya penyelesaian masalah gitu. Jadi uh, sangat membiasakan karyawannya itu Cari temukan masalah ya, masalah, Pak. temukan masalah, ya. Oke, oke, Kesia, makasih. Jadi ini saya mau negasin sebenarnya ini sama ya. Dan kita bisa tunjukin ini ada keselarasan di sini. Jadi kalau ini ada tambahan istilah diverse, jadi di awal itu kita mengeksplor
membiarkan diri, mencoba mendapat sebanyak mungkin kemungkinan masalahnya apa. Seperti tadi Nanang nyebut kemungkinannya ini karena mereka sombong dan karena udah punya power atau atau ya ada kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Tapi eh, kayak saya bawa perspektif yang lain gitu. Ini mungkin karena ketidaktahuan misalnya bahwa harusnya ini ada komunikasi misalnya masalah komunikasi, masalah strategi komunikasi, strategi eh, ya lebih komunikasi ya itu kalau saya rasa itu Apa dari biasanya dia ini gak sih Pak? Jadi dia metode pakai interview atau dia nanya lebih banyak ngobrol ya brainstorming sama human, makanya kan human center kan. Jadi Mhm, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka punya keluhkan, masalah apa kayak gitu kan. mhm, Jadi betul. metodenya lebih ke interview sih. Ya, jadi interview itu satu cara kalau kita mau jalanin yang lebih komplit supaya dapat lebih banyak, bisa kita tambah dengan yang lain. Seperti kalau balik ke Gojek itu diantaranya ya experience kan, immerse. Nadimnya memang kebiasaan pakai Gojek, dia merasakan itu akan lebih banyak. Ditambah dengan interview mungkin akan lebih lengkap informasinya. Ya, interview bagus, tapi akan lebih lengkap kalau ada observasi dan immerse ourselves. Itu seperti juga kualitatif riset ya. Kalau boleh kita ikut ngalamin gitu, supaya dapat banyak infonya. Ya, itu ada kita lakukan di tahap inspirasi atau di sini itu tahapan empathy. Oke, jadi nah saya mau masuk ke yang tadi eh, saya udah singgung. Sebenarnya yang didorong bukan hanya soal hasil gagasan dan produk yang menjadi luaran ya. Sebenarnya semakin banyak studi menyebutkan bahwa eh, yang lebih penting adalah si pengguna pendekatan ini itu akan menjadi inovator gitu. Kenapa? Karena dia terbangun mindsetnya gitu. Nah, mindset yang seperti apa? Itu diantaranya ini yang mereka sangat dorong, make it ya. Jadi seperti juga personality kalau Anda lihat yang tadi di halaman eh, punya potensi untuk ya. Jadi kalau kita ya David Kelly itu kalau Anda baca di bukunya Creative Confidence, ini Founders IDEO itu dia bilang eh, ya kita eh, pokoknya kalau punya tim yang tepat gitu ya, kombinasi orang yang tepat, kemudian mindsetnya juga sama-sama seperti ini, mau make it, punya empathy, itu cukup gitu. Maksudnya itu modal yang kita butuhkan gitu. Eh, Walaupun mungkin memang ada orang yang memang jenius ya, tapi eh, kita dengan tim dan pendekatan yang tepat akan jadi kreatif gitu. Ya, memungkinkan kita jadi kreatif. Oke, jadi eh, ini ini mereka sangat percayai banget orang-orang yang biasa belajar atau menjalankan dengan design thinking ya. Eh, Oke, ini saya ada beberapa video, tapi mungkin waktunya nggak cukup ya untuk eh, atau at least kita coba ya. Ini tadi yang creative confidence, mungkin Anda mau dengar David Kelly ini orang yang foundersnya IDEO ya. Dan tadi saya udah singgung kalau Anda tertarik bisa baca itu Creative Confidence. Itu ditulis oleh ini David Kelly dan abangnya namanya Tom Kelly. Ini share-nya udah kelihatan? Udah YouTube, Pak. YouTube ya. Saya coba I'm David Kelly. I'm the Ya, udah kedengaran suara. chairman of. udah ada suara ya. Kita coba dengar Udah. ini video pendek 1 menitan, tapi mungkin Anda bisa catat atau highlight apa sih yang dimaksud dengan creative confidence.
ini fun facts-nya, David Kelly ini orang yang dia dan timnya itu yang ini ya, yang sorry, yang buat mouse itu untuk Apple. Kalau Anda masih ingat dulu mouse itu di dalamnya ada kayak bola itu, ada yang masih sempat pakai itu nggak? Masih Itu Pak. tahun Masih 95. Pak. Ya, masih. Oh, Kalau sekarang udah LED ya, Pak. Iya. iya, itu yang buat ini timnya David Kelly. IDEO, and I'm the founder of the D School at Stanford. Creative confidence is the notion that you have big ideas and that you have the ability to act on them. Yeah, lots of people say I'm not creative, and we prove them wrong. I mean, it's amazing how many people will flip. If you're not confident, you have some fear that's blocking you from being confident. So we have to remove that fear. If you take somebody in kind of an easy, simple problem and you give them some success, that builds a little confidence. And it's kind of baby steps. You have to go through lots of iterations, and each time they find themselves successful. And by the end, they say, "Oh my God, I'm a creative person." I mean, you can have a mindset that you do your job in a creative way. Pick all the little pieces of what you have to do, in your normal day and just say, I'm going to do each one of those little things in an extraordinary way. And that adds up to being wildly creative. So many of us try to kind of stay in the middle. We try to encourage people to kind of try to get away with something. If you kind of stay down the middle, it's safe, but you're not doing anything that might be new to the world. So, within the bounds of what you're allowed to do, try to get away with something. If you have creative confidence, then you have more stick-to-itiveness. You try more things. You go down different paths, and you're kind of fearless in the face of failure. And this kind of leads to routine innovation. Oke, mungkin Anda nyatet sesuatu. Kalau saya tadi ada yang diberikan penekanan itu adalah jangan kasih yang biasa, jangan nawarin yang biasa-biasa. And in the middle dia bilang tadi ya. Jadi nanti Anda ada apa tugas kelompok yang coba nyicipin proses design thinking dan ujungnya adalah memberikan tadi solusi. Uh, jangan merasa selesai kalau solusinya itu biasa-biasa aja. David Kelly bilang yang agak beda atau orang uh, apa design thinking bilang yang surprising, yang beberapa buku bilang yang memberikan wow effect gitu. Oke, tadi saya juga nyatet. Oke, mungkin ada tadi ada yang mau ini komentari. Apalagi tadi. Uh, Julian ini katanya baru nyampe nih dari Ya Pak, baru kemacetan. baru sampai Pak. Jadi dikomplain Nanang Julian. Siap. Mungkin karena dikomplain dah hadir jadi. Iya, harus hadir dulu, harus bela diri dulu, harus arguing dulu. Oke, Julian mau ikutan tadi David Kelly mau komen? Belum Pak, memang masih Belum ya? mungkin nanti Masih Pak. Siap. pusing kali Pak. Masih. Oke, ada yang mau coba highlight satu dua hal? Barman? Saya coba dikit ya, Pak. Inti dari, sorry, kedengaran nggak ya? Ya, Oke, kedengeran. saya coba dikit, Pak. Pemikiran David Kelly tadi itu ya, bahwa sebenarnya setiap orang itu sebenarnya kreatif, dan banyak orang dewasa kehilangan kreatif terhadap kreativitasnya karena takut salah atau takut diejek gitu ya, Pak ya. Itu doang sih yang saya sempat tangkap, Pak. Jadi ya kreativitas Ya, itu bisa hilang karena orang nggak percaya atau misalkan takut karena ya mungkin akan dibuklik betul. mungkin ya, atau mungkin takut salah gitu sih, Pak. Ya, itu memang apa dicoba apa dicegah ya sama cara pandang creative confidence itu dan in fact istilah creative confidence itu memang dilandasi satu teori di dalam ilmu sosial itu yang disebut self efficacy, keyakinan kita untuk kita bisa
sukses dengan yang kita mau kerjakan gitu. Itu Albert Bandura, itu temannya si David Kelly ini juga dari Stanford. Jadi eh, dengan landasan itu dan dia memang lihat ada banyak situasi bikin orang itu merasa berkurang keyakinannya ya atau kekhawatiran atau kecemasan itu bisa terjadi. Makanya eh, ada banyak saran untuk membuat orang nyaman kemukakan apapun gitu misalnya atau iklim di organisasi itu kalau bisa mencegah orang itu khawatir atau takut dengan ide-ide baru ya itu sering dibahas dan alasannya seperti tadi ya. Oke, ya ada banyak fun fact sih sebenarnya saya ingin share tapi ini waktunya sangat ketat banget. Di antara yang saya ingat itu ini David Kelly dari kecil memang suka di lapangan, maksudnya suka ngoprek gitu ya, suka ngutak-ngatik. Dia ada apa background engineering. Satu yang dia pernah buat itu eh, waktu dia suka sama satu cewek itu dia ciptain telepon yang semua nomornya itu kalau ditekan nomor apa aja ngarahnya ke nomor ceweknya ini gitu. Itu saking apa aktif untuk ngerjain ini ya. Tapi malah nikahnya terlambat di 45 tahun baru nikah. Oke, itu David Kelly. Saya mau ajak ke yang berikutnya mindset. Tadi kita udah singgung sebenarnya. Mungkin saya nggak perlu ulang lagi. Di Gojek ya. Oh, tapi ini video saya sangat suka dan menggambarkan ini make it dan creative confidence ya. Ada yang masih ingat ini? Ini iklannya Gojek. Saya coba share. Ada istilah cerdikiawan, kayaknya sekarang udah jarang disebut ya. Tapi saya suka istilah itu. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa. Sorry, ini videonya kelihatan ya? Kelihatan, Bro? Kelihatan, Bro. Tapi Ada putus, garpu Prof. gitu, Pak. Tapi putus. Tapi berhenti sekarang. Nah, Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Ini kisah Oke, ya jadi tadi itu bahkan copywritingnya juga menunjukkan ada banyak tema yang kita bahas ya. Eh, Tagline-nya pasti ada jalan itu nunjukin ada optimisme. Kemudian tadi kita udah singgung nggak harus sesuatu yang fancy, mungkin dengan apa yang ada di kita sekarang kita bisa upayakan gitu. Nggak selalu mahal ya, inovasi itu. Eh, Tadi itu Gojek. saya belum pernah nyoba tuh, Pak, gosokan masak telur. Mbak harus hidup Iya. di barak militer berarti, Mbak. Ya, inovasi banget. Mbak Susan jangan. Itu coba deh Jangan yang deh. sadar kejepit tadi Mbak, tuh, Mbak sadar harus ikut Iya, di barak militer sadar. berarti, Mbak, biar ngerasain itu, Mbak. Iya, iya. Oke, ini juga mungkin kapan-kapan Anda bisa periksa atau nanti saya share, tapi ini contoh yang bagus untuk empathy. Eh, jadi bukan hanya tadi Nadimnya, tapi tim product development-nya itu juga
ngerjain ya, sengaja ke lapangan nanya, ngalamin sendiri. Eh, nah ada mindset yang lain yang tadi sebagian udah ditunjukin, ada optimistic, learn from failure, dan iterate yang tadi ya, ngulang lagi, ngulang lagi. Ini juga sebenarnya saya ada bahan, nanti Anda bisa lihat sendiri waktu saya share PowerPoint-nya. Saya mau ajak Anda untuk lihat ini, untuk gambarin tadi big questions-nya uh, Bill Gates terhadap masalah-masalah yang ada ya. Ini masalah toilet, sanitasi. Kemudian di part 2 ini dia uh, cerita tentang polio, mengatasi wabah polio. Dan yang terakhir itu seperti yang sampai sekarang dia masih lakukan dengan Microsoft ya, climate change, masalah perubahan iklim. Jadi itu masalah-masalah besar yang dia eager untuk eh, pecahkan. Walaupun tadi kita bilang seperti di Jakarta itu ada masalah macet seperti seakan-akan nggak tahu mulainya dari mana, tapi inovator itu suka untuk ambil dan eh, selesaikan, eh, yang penting ada progres gitu ya. Pak, Ini tadi yang optimis ya, ya Nanang. Pak, itu sorry Pak, mau nanya Pak, yang tadi dilakukan kayak Bill Gates ataupun Kelly itu tuh masuk dalam suatu social entrepreneur gak Pak ya? Bisa dibilang seperti itu gak Pak ya? Ya, jadi di IDEO itu banyak banget proyek-proyeknya yang uh, karena mungkin waktu belajar di kelas juga lebih nyaman ya untuk kasih case yang ada di Hmm. sekitar, dan sekarang memang ada dorongan untuk istilahnya berdampak itu kan, jadi design for good. Berlangsungan Pak ya? Jadi eh, tambah populer sekarang. Kalau Anda lihat di IDEO juga bisa kelihatan itu, juga di D-School itu ya, D-School Iya. program studi yang tadi David Kelly itu dirikan di Stanford. Dan saya ingat eh, ada beberapa lembaga pendidikan di Singapura seperti Singapore Polytechnic itu juga belakangan eh, sangat eager untuk ajak studentnya mendesain sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah sosial. Bahkan mereka eh, ini bulan depan ada conference yang ngundang, buat award award gitu ya. Ada nggak sih project-project yang memang menyelesaikan masalah masalah sosial? Ya, jadi kalau ke definisi sosiopreneur ya kita bicara tentang inisiatif bisnis yang memang menyelesaikan masalah sosial, tapi bisa survive, bisa struggling, dan bisa berkembang ya secara bisnis. Tentunya dengan model bisnis tertentu, seperti misalnya kolaborasi dengan pemerintah gitu ya. Uh, yang Bill Gates, mungkin Anda bisa lihat itu ada banyak model bisnis, seperti buat venture capital, ajak Hmm. filantropi gabung gitu ya. Juga ada program dengan pemerintah, ya seperti yang pernah kita bahas itu masalah vaksin ya kalau nggak salah. Itu juga mereka punya skema-skema tertentu. Oke, jadi itu tadi mungkin nanti Anda bisa pelajari waktu senggang. Ini optimis itu lebih ke orientasi pada tindakan, jadi nggak sekedar tidak lari dari masalah. Ya, ini satu ilustrasi yang menunjukkan itu bahwa orang optimis itu take action. Oke, saya mau segera skip ke kasus-kasus. Kalau di buku-buku banyak yang nyebut Netflix eh, apa namanya bisa sukses dengan menawarkan solusi karena jalanin prinsip-prinsip design thinking. Kemudian Airbnb yang juga populer ya. Jadi ini sangat menunjukkan bahwa perspektif masalah itu penting gitu. Kalau seperti tadi contoh sederhana masalah yang 5 Oktober ya, antara saya dan Pak Nanang itu bisa punya perspektif yang berbeda. Nah, kalau kita mulai dengan hal yang mungkin itu bukan
terlalu akurat, solusinya juga nggak akurat. Nah, ini Airbnb sangat terkenal punya perspektif yang bikin mereka sukses gitu, yang mungkin orang lain belum lihat gitu ya. Terus ya ini ada satu kasus kita pernah jalanin sama Kompas, di mana ini seperti yang Anda tahu media itu sekarang lagi di persimpang jalan dan mau cari bentuk apa sih ke depannya yang sesuai ya. Jadi Kompas termasuk develop satu inisiatif yang berkaitan sama pendidikan karena mereka tetap mau masuk di pendidikan dan mereka mendirikan Kompas Institute yang nawarin training-training tapi dari orang internal gitu. Jadi karyawan-karyawan tuh dianjurkan untuk uh, ciptakan modul-modul dan kemudian mereka jadikan ini bisnis. Satu di antaranya ya, yang lain-lain ada banyak inisiatif seperti inisiatif merchandise ya. Jadi mereka tahu toko buku Gramedia itu sangat menurun penjualan bukunya dan sekarang mereka lagi nyari cara. Oke, jadi balik ke yang tadi, eh Keisha dan beberapa teman tadi udah nunjukin, inspirasi itu bisa dengan wawancara, bisa kalau mau lebih lengkap nanya ke ahli, atau bisa observasi atau immersing langsung gitu, seperti Nadim naik Gojek. Atau kita, kalau Anda mungkin mau tahu layanan di tempat Anda, ya Anda coba jadi pelanggannya gitu kan. Atau analogi, ini yang sebenarnya juga potensial. Saya lihat ini masih jarang diterapin. Tapi kalau kalau kita mahir dan kita pakai, potensi kita dapat ide yang istimewa, seperti Kelly bilang tadi, jangan yang biasa-biasa aja, itu terbuka ya. Ini contoh yang populer, bisnis Velcro ya. Dan si orangnya ini nggak sengaja eh, apa namanya lihat jalan ke apa namanya ke lapangan ya dan ada tumbuhan ini yang nempel di anjingnya dan juga di celana panjangnya dan dia lihat ini rupanya ini bisa dibuat produk. Mungkin ini nggak sempat, saya rasa saya mungkin 2-3 menit lagi harus pindah ke workshop. Saya nggak pingin Anda terlambat. Jadi tadi ini udah kita singgung ya. Anda nanti coba kerjakan ini dengan cepat, dengan kelompok, tahapan empatinya, coba ngobrol, tanya, dan Anda catat insight-insight ini. Ini satu tools yang bisa dipakai ya, tapi mungkin nggak bisa sekarang, di exercise yang sekarang. Nanti Anda di separuh kedua lebih banyak lagi waktunya untuk pakai ini, empathy map. Jadi kita bisa kategorikan apa yang kita lihat dan kita perhatikan dan hasil wawancara kita ke eh, pikiran ya ke emosi itu jadi satu yang penting nanti emotional aspek dari pihak yang kita mau selesaikan masalahnya atau ini strategi yang juga udah lama di dalam manajemen ya. Orang yang belajar kayak Kaizen ini terbiasa dengan 5 pertanyaan ini sampai nanti kita ketemu akar masalahnya. Ini yang tadi saya bilang synthesizing. Jadi setelah kita tahap 1 empathy, itu artinya kita mendownload yang kita pelajari, apakah kutipan, apakah anekdot, kita perhatikan hal-hal yang surprising, dan itu kita buat kategori-kategorinya, empathy map itu bisa membantu, dan dari sana kita peroleh yang namanya insights. Jadi ekspresi ringkas atas apa yang kita pelajari. Nah, inilah yang sebenarnya jadi dasar untuk mendefine. Ya, nanti Anda akan coba define satu masalah dengan cara mengubah si insight ini menjadi pertanyaan how might we. Makanya tadi di awal kita tadi lihat itu beberapa how might we ya contohnya. Jadi ada istilah turning insight into how might we questions. Dan barulah dari sana kita tawarkan ide-idenya dengan cara brainstorming dan
apa namanya, bebaskan pikiran kita untuk berikan solusi yang nggak biasa, ya. Jadi nanti Anda ingat, kalau masih biasa, solusi yang kelompok Anda tawarkan kayaknya itu belum terpenuhi. Ini ada satu contoh kasus makanan, dan ya nanti ujungnya ada brainstorming ya waktu Anda menawarkan idenya. Oke, jadi saya ada satu form yang saya akan share ke Mutia aja ya. Mutia udah di tempat nih. Saya mau tunjukin. Pak, PPT yang tadi belum ada di GCR ya, Pak? Belum. Ah, iya, Pak. Nanti ya saya bisa share juga nanti. Jadi sekarang saya mau share ini. Nggak ketemu ya. Oke, saya udah share ke Mutia. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini saya sebut kayak mencicipi design thinking. Jadi Anda coba diskusikan challenge tertentu yang berpotensi untuk jadi produk baru atau layanan baru. Jadi ini coba lihat bahwa perusahaan Anda mengeksplor ada nggak sih potensial problem yang Anda bisa bereskan di usernya, ya. Dan kemudian ya ini yang nanti Anda coba diskusiin dan jadikan itu satu design challenge istilahnya. Ada satu masalah. Jadi istilah masalah itu di dalam design thinking sering disebut dengan challenge, ya, karena potensi kita memperbaikinya. Dan dari sana nanti Anda coba diskusiin, ketemu nggak tadi dua insight yang berkaitan dengan itu. Asumsikan Anda udah interview, Anda mungkin bisa cek website sebentar, atau mungkin ada bahan-bahan bacaan, atau mungkin pengetahuan terdahulu Anda bisa tunjukkan di sini dua insight. Nah, tadi yang saya ada istilah turning insight into how might we. Jadi dari insight ini, Anda coba rumuskan ini definisinya ya, how might we, bla 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 gitu. Nah, itulah yang Anda coba brainstorming, cari solusinya. Di sini diminta 3 cara yang tadi David Kelly bilang apa? Extraordinary. Jadi jangan yang biasa-biasa aja. Yang agak radikal, ya orang bilang kalau brainstorming idenya rada-rada agak gila sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, tentunya nanti perlu divalidasi ya waktu kita testing dan seterusnya akan tervalidasi, ya. Nah, berikan argumen dan ya Anda akhirnya pilih dari 3 potensial ini, Anda pilih satu, ya. Bisa juga disebutkan argumennya kenapa, misalnya lebih potensial, lebih murah, lebih visible dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Ini kelompok ya, Pak? Iya betul, kelompok Mas Berman, dan seperti biasa Anda bisa pakai Mbak Mutia udah dapat yang ini ya,
Langsung Eh, dikumpulin hari ini ya, Prof ya? Ya, jadi ini brief aja. Yang penting Anda ikutin tadi dan mungkin tadi yang PowerPoint-nya saya coba share juga ya. Iya. Siapa tahu mau Boleh, Pak. merefer lagi. Eh, ya kalau bisa jangan lebih dari jam 9. Jadi saya nggak pingin terlalu ekstensif. Eh, dan juga waktunya sih seharusnya jam 9 bisa selesai. Sorry. Oke. Dan saya udah siapin di Google. Roomnya Grupnya yang sama ya berarti ya, Bu Mutia? kelompoknya sama, tapi grup ininya loh, roomnya Pak, oh roomnya sesuai dengan belakangnya aja kali ya? nggak ada soalnya nih. Gak ada ya? Ada 18, Eh, Itu Putri 20, daftar 18 nih. 18, daftar 18, 20, 21, 22, 23 sama. Oh iya bener. 25. 21 Oh bisa sampai nih, 25 aja ya. Ya 21 sampai 21 sampai 25. 25. Ah. Oh, bukan 20 sampai 24 ya ini. Ada 25 Pak, itu Ada kosong. Pak, 25 Biar, kosong ya, 25 Ya, kosong. biar 25 kosong enak, 25 Pak. Prof. kosong. Oh iya ya, 1 Sesuai sampai kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, mudah-mudahan 25-nya kosong ya. Udah Ya, kosong, Prof. Oh, kosong Pak, kosong. oke. Oke, dengan demikian nanti ini si idenya nanti sebelum kuliah minggu depan saya akan siapin apa namanya value proposition ya supaya si idenya nanti ditaruh di kanvas yang menunjukkan value propositionnya. Oke, tapi itu nanti nggak malam ini dan mungkin 1-2 hari sebelum Rabu Prof, ya sesi kita. kita kumpulin sebelum jam Kita Senin 9. ya. Iya. Iya, Eh, sebelum jam 9 Mbak Mutia. perlu presentasi lagi atau gimana, Prof? Kumpul di main room Enggak. atau gimana? Oh, langsung live aja ya, Prof? Iya, Oke, oke. langsung lihat saja ya. Kumpulnya kirim email atau gimana, Pak? Atau Ke GCR. BCR aja. oh, Satu GCR? Oke. prop ya? Satu kelompok satu aja kan, Pak? Satu kelompok satu aja, tapi tulis namanya ya. Di form itu juga diminta namanya. Oke. Ya. Oke. Oke, mudah-mudahan kurang dari jam 9 ya. Please, jangan lewat. Perusahaannya bebas ya, 5 Prof ya? di 25 ya. Oke. Perusahaan bebas, lebih baik di satu perusahaan anggota. Iya, Pak. Oke, sampai ketemu ya Senin dan have a good weekend. Thank you, Prof. Thank Terakhir, you, Prof. Selamat malam. nanti Ya, yang kumpulin satu orang aja kan ya? Iya. satu orang ya. Oke.